Supaya Tuhan itu selamat dilindungi. Salam. Menata pelayanan untuk memperkokoh persekutuan. Itulah tema yang diberikan oleh Majelis Sinode dalam bulan Juni, minggu yang terakhir. Minggu depan kita sudah masuk bulan Juli, bulan pendidikan. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalimat ini merupakan peribahasa yang menggambarkan seorang anak itu tidak akan berbeda jauh dari orang tuanya. Orang bilang kelakuan orang tuanya seperti apa, anak juga pasti mengikutinya. Namun pengecualian bisa saja terjadi. Bisa saja peribahasa ini tidak jatuh sama dengan kenyataan hidup sehari-hari. Ada orang yang sangat berhasil justru ketika ia menjadi buah yang jatuh jauh dari pohonnya. Artinya hidupnya berbeda dari kehidupan orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua tidak diikuti oleh anaknya. Kehidupan orang tua dijadikan sebagai pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Dan itulah yang terjadi dengan Yosafat. Saat ia diangkat menjadi seorang raja Yehuda, ia melakukan hal-hal yang berbeda jauh dari apa yang dilakukan oleh ayahnya yang bernama Asa. Semua pengalaman-pengalaman yang ia dapat dari ayahnya Asa yang menjadi raja sebelum dirinya menjadi suatu pelajaran yang sangat bermakna bagi Raja Yosafat. Semua pengalaman-pengalaman yang Yosafat dapat dari Asa, dia jadikan pengalaman untuk kehidupannya memimpin akan kerajaan Yehuda. Kita tahu bersama Bapak Mama bahwa Asa awal masa kepemimpinannya dia menjadi seorang raja yang begitu luar biasa, seorang raja yang takut akan Tuhan, seorang raja yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu, saat keberhasilan diraih, saat kemenangan dia beroleh, Asa mulai berbalik dari Tuhan. Dia merasa bahwa keberhasilan karena kehebatannya, karena keperkasaannya, karena kekuatannya. Dan di akhir hidupnya, Asa mengalami suatu penyakit, dan penyakit itu membawa dia sampai kepada kematian. Apa yang dilakukan oleh Asa yang telah mengingkari janji Tuhan tidak dilakukan oleh Yosafat sebagai raja yang baru memimpin kerajaan Yehuda. Bagi Yosafat yang terpenting adalah setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkatinya. Dia melakukan jejak bapa leluhurnya yaitu Daud yang tetap menyembah Allahnya sampai masa akhir hidupnya. Dan itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dia tidak mau mengikuti jejak ayahnya yang cepat berpaling dari Tuhan, yang merasa diri hebat ketika kemenangan dan keberhasilan yang teroleh. Akhirnya Yosafat membuat perombakan secara besar-besaran. Semua segi kehidupan, semua lini kehidupan dirombak oleh Yosafat. Yosafat melakukan semuanya hanya untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dan ingin menata kembali kerajaan Yehuda sebagai kerajaan
yang mau hidup takut akan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yosafat adalah seorang raja Yehuda yang sangat saleh. Dia mau mencari Tuhan dengan tekun. Yosafat mau hidup menurut perintah Tuhan. Dia mau menjauhi berhala-berhala. Yosafat mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan serta mau merubah kerajaan Yehuda menjadi suatu kerajaan yang takut Tuhan. Dan itu tidak hanya slogan melalui kata-kata yang dilakukan oleh Yosafat, tetapi dia tunjukkan dengan tindakannya. Ketika dia bilang kita tidak boleh menyembah berhala, bukan hanya kata-kata semata, tapi dia menghancurkan semua berhala-berhala. Ketika dia memerintahkan imam-imam untuk mengajarkan rakyat Yehuda tentang Taurat Tuhan, tidak hanya slogan atau kata-kata saja, tetapi dia tunjukkan lewat tindakannya. Dia kerahkan semua imam-imam untuk mengajarkan kepada rakyatnya tentang Taurat Tuhan. Dalam bidang religius, Yosafat mampu membawa rakyatnya untuk hidup takut kepada Tuhan. Dengan tidak boleh ada ilah-ilah lain dalam hidup mereka. Dalam bidang pendidikan, dia terus mengajarkan tentang Taurat Tuhan melalui orang-orang yang berpengalaman, yaitu para imam-imam. Kita dapat baca pada ayat ke-8 itu. Orang Lewi yakni Semaya, Netanya, Sebaja, dan seterusnya. Dalam bidang politik, Yosafat mampu melakukan dan membangun kekuatan militer. Dan Tuhan memberkati segala upaya Yosafat dengan menaruh rasa takut yang begitu hebat kepada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa tetangga semua menjadi takut. Mereka menjadi takjub juga atas keberhasilan dari Yosafat. Ketakutan-ketakutan dari bangsa-bangsa lain itu membuat mereka datang untuk memberikan upeti bagi kerajaan Yehuda. Kita dapat baca pada ayat 10 dan ayat 11. Begitu luar biasa Yosafat melakukan perombakan yang sudah tentu ketika hendak melakukan perombakan itu, saya percaya bahwa mungkin Alkitab menceritakan keberhasilan, tetapi ketika hendak meraih keberhasilan itu, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Yosafat ketika dia mau merombak semua. Bayangkan, semua sudah tertata oleh Raja Asa, mereka menyembah ilah-ilah yang lain, lalu datang Yosafat untuk merombak semuanya. Pasti satu dua ada yang melawan, tapi itu tidak membawa kegentaran dalam diri Yosafat.